Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang tidak saya sangka-sangka, di hari Jumat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan saya diberi kelancaran untuk menjalani atau proses pemulangan. Insya Allah nanti akan saya ceritakan kalau saya sudah berada di Indonesia. Kronologi saya ditangkap oleh pihak berwajib di kota Jeddah, tepatnya di distrik Al-Bawadi tadi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya lagi ada di Pantai Laut Merah ya teman-teman. Tapi tidak sendirian, saya bersama Kang Rijal Musafir tuh. Nah sekarang saya mau ngebahas soal lanjutan Jaini Abu ya, karena saya dikasih videonya sedikit. Dia sekarang alhamdulillahirobbilalamin udah masuk Tarhil. Jadi biar teman-teman gak salah paham, Tarhil itu tempat apa, pokoknya tonton videonya dari awal sampai selesai biar nggak gagal paham. Kadang-kadang orang Tarhil ini penjara atau apa. Nah sekarang mau saya jelaskan, makanya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Saya ngebahasnya mau sambil duduk. Nah oke teman-teman, jadi sekarang saya ngebahasnya sambil duduk. Nah di sini di bawah pohon ya, masya Allah seger banget tuh. Bahwa ada pohon kelapa tuh. Cuman di sini pohon kelapa nggak seperti kayak di Indonesia, berbuahnya itu gede-gede ya. Di sini kecil-kecil tuh. Nah saya mau sambil duduk tuh, ada madam jalan-jalan di sana. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah duduk bersama narasumber Kang Rijal Musafir Vlog ya. Jadi kan di komenan itu banyak teman-teman yang belum paham ya, antara Tarhil sama penjara. Siap. Jadi mau saya terangkan biar teman-teman jelas, nggak negatif ya, biar pikirannya itu nggak jelek lah, nggak kemana-mana ya. Jadi Abu ini bukan orang kriminal, bukan penjahat. Bukan, jadi Tarhil itu kalau di kita semacam imigrasi. Ya, imigrasi. Bagi orang-orang yang ilegal yang ada di Arab Saudi, mau Indonesia, mau Pakistan, mau Bangladesh, pokoknya seluruh dunia. Ya. Dipulangkannya lewat Tarhil. Ya, dideportasi. Deportasi lah. Walaupun kita nyerahin diri ke polisi, misalkan nih kaburan nih. Ya. Kita pengen pulang, nyerahin diri aja ke kantor polisi. Itu udah pasti dibawa itu ke Tarhil. Jadi bukan penjara. Kalau penjara itu namanya Breman. Biar teman-teman tahu. Bahkan ada yang komen katanya bisa besuk apa enggak. Itu enggak bisa. Selain aparat dari Indonesia semacam KBRI, orang-orang KBRI lah, petugas imigrasi, baru diperbolehkan ngejenguk ke Tarhil gitu. Urus persyaratan untuk pulang. Iya, jadi Abu itu bukan orang apa namanya kriminal di penjara, bukan. Itu satu-satunya apa namanya untuk memulangkan orang yang ilegal. Yang tidak punya izin tinggal. Iya. Karena Abu, setahu saya nih, Abu itu mungkin sama majikannya udah di cancel ya. Kalau bahasa Arab mungkin balak huruf ya, blacklist. Nah di blacklist, jadi igomahnya itu atau KTP udah mati. Nggak diperpanjang sama majikannya. Karena setahu saya dulu Abu itu apa namanya hotelnya itu sempat menurun lah, bukan menurun lagi ya, emang waktu musim corona itu mau bangkrut. Nah waktu itu Abu dikasih dua pilihan. Katanya kalau Indonesia kan waktu itu gajinya kan harus gede, beda dengan orang Bangladesh ya. Tapi hotelnya sampai sekarang masih buka, cuman digenti sama orang Banggali. Semua karyawannya itu Banggali. Karena apa? Kalau orang Banggali itu murah gajinya, bahkan ada yang 1.200 itu masih apa namanya, masih kerasan kalau bahasa kita mah ya. Iya masih mau. Standarnya segitu. Emang beda dengan orang Indonesia. Makanya waktu itu Abu kan kalau diturunin gaji nggak mungkin. Karena satu udah lama di hotelnya. Kedua orang Indonesia emang apa namanya gajinya emang di atas Bangladesh. Nah waktu itu dikasih dua pilihan sama majikannya, mau pulang apa mau tanajul.
nagel kepala. Nah, selanjutnya Abu itu memilih waktu itu mau nagel kepala. Dikasih waktu 3 bulan sama majikannya, suruh nyari majikan. Mungkin karena keenakan, Abu kan waktu itu keluar dari hotel itu beli mobil ya, sempat beli mobil, terus mobilnya itu dijual lagi. Kemungkinan igomahnya mau mati waktu itu, Kang. KTP-nya, makanya mobilnya kan dijual lagi karena majikannya nggak mau memperpanjang. Dan juga Abu itu waktu itu nyari kapil, nyari calon majikan itu nggak ada yang cocok. Jadi akhirnya berjalannya waktu, lama-lama mungkin di blacklist ya sama majikannya, di cancel. Kemungkinan, saya juga kurang begitu paham, kemungkinan lah. Tapi kalau igoma emang megang KTP itu, Abu megang KTP, cuman udah mati. Bahkan yang perempuannya aja yang dibawa itu pada punya igoma walaupun kaburan. Cuman waktu itu kata Abu, kan lama ngobrol sama saya ya, jadi ada yang mati 1 katanya, kalau yang 2 masih hidup. Cuman kan tetap orang kaburan, bukan orang resmi walaupun megang KTP. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar teman-teman tahu dan paham, nggak nggak negatif pikirannya Abu di penjara apa gitu. Bukan di penjara kayak kriminal, bukan. Hanya teman-teman nggak bisa jenguk, cuman bikinin konten. Emang di sini nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia, di negara kita sendiri, bisa jenguk ke kantor polisi. Di sini selain petugas dari Indonesia kayak kayak KBRI itu nggak boleh, nggak sembarangan, terkecuali majikan, kapil. Nah, waktu itu Abu itu sempat ngomong, pokoknya adalah video di ekstranya kan Abu itu ngomong ya, udah saya tayangkan ya di ekstranya. Abu kan sempat ngomong mau ngebel majikan itu, katanya HP itu dirampas, Kang. Emang kalau di sini emang begitu. Iya. Saya dulu ngalamin waktu kaburan begitu. Jadi kalau ditangkap polisi di sini, di jalan itu nggak boleh ngebel, Kang. Nanti kalau udah nyampe kantor polisi, dikasihin lagi HP itu, ngebel kalau kamu punya majikan. Dulu waktu saya waktu kaburan saya ngalamin begitu, setahu saya. Jadi kalau begitu krek sama polisi itu, kita itu nggak boleh ngebel ke kapil, apalagi ke teman, nggak boleh megang HP itu, dirampas semua. Nanti kalau udah di kantor baru diserahkan lagi sama kepolisian itu. Kamu punya majikan nggak? Misalkan punya, udah telepon majikan kamu, tanggung jawab apa enggak. Nah, mungkin Abu juga mungkin karena sama majikannya udah di cancel KTP-nya, makanya nggak mau ngambil. Tapi kalau masih kerja di kapilnya, kemungkinan diambil, bisa diambil. Polisi juga bijaksana di sini kalau kita punya kapil mah. Nah, jadi seperti itu pengen saya jelaskan kepada subscriber saya, teman-teman, biar tahu, biar paham tarhil itu apa, penjara itu apa. Kalau penjara di sini namanya preman. Kalau preman itu khusus orang kriminal, kayak perampok, pembunuhan, ya pencurian. Itu masuknya baru ke preman dulu. Dari preman baru ke tarhil, dipulangkan. Kalau Abu enggak, begitu ditangkap proses dibawa ke kantor polisi itu emang aturannya harus begitu ya, Kang? Iya kan, nanti kan sidik jari. Nah, jadi biar tahu dia punya kasus. Betul. Karena di sini juga nggak sedikit teman-teman ya, karena kabur majikannya jengkel, dilaporinnya nyuri, ngambil duit. Gitu. Ya pokoknya ada yang bener, ada yang enggak. Tapi kan kalau udah lapor dari orang sini langsung, kadang itu jadi bermasalah. Nah, kalau ada kasus seperti itu biasanya nggak langsung ke beriman, nggak langsung ke tarhil, ditahan dulu. Itu ditahan, urusannya nanti dengan polisi itu mah majikan yang laporin pokoknya. Nanti ditelepon gimana, ini mau dipenjara apa mau dipulangin, atau mau dipulangin. Kalau kasus Jenny Abu ini kayaknya udah majikannya juga udah lepas tangan. Iya, makanya jadi, ya insya Allah lah. Waktu ngirim video ke kita itu ya sedikit lah ada videonya. Yaitu dia itu alhamdulillahirobbilalamin udah ditarhil. Jadi kalau udah ditarhil, proses terakhir. Iya. Tinggal nunggu penerbangan. Biasanya nggak lama kalau orang yang nggak punya kasus itu biasanya, Kak.
paling 2 minggu, ada yang seminggu, tergantung nasib. Makanya kita doain aja, doakan Abuy itu mudah-mudahan jangan sampai berlarut-larut di tarhilnya. Amin. Walaupun nggak punya masalah, emang nasib-nasiban sih, ada yang sebulan, tergantung sih. Apalagi sekarang di musim haji, biasanya pesawatnya sibuk ngangkutin haji, biasanya agak telat. Nah kalau pesawatnya kosong, biasanya cepet seminggu udah pulang. Biasanya karena pesawat kan kosong. Karena ini program dari pemerintah, aturan dari pemerintah sini, jadi gratis. Makanya nunggu pesawat kosong. Itu karena kita balas gratis tanpa biaya. Jadi mau orang ketangkep, mau orang kegerebek, mau orang menyerahkan diri, kalau kita pulang pengen gratis itu Ya tarhil. Tarhil jalannya, jadi bukan penjara, bukan. Jadi tarhil itu bahasa Arab lah kalau kita. Iya, imigrasi kalau di kita kan banyak orang-orang bule juga di kan kita. Polisinya juga beda. Nah, orang-orang bule aja juga beda. Dideportasi ya di kita itu. Kalau tempat apa namanya? Kalau surat izinnya udah expire kan, dideportasi ke imigrasi kalau bahasa kita. Kalau di sini dibilangnya tarhil, makanya bukan penjara. Jadi jangan negatif, jangan punya pikiran jelek, karena bukan harami, bukan maling. Cuman Abu itu kesalahannya itu doang, naikin penumpang itu doang, naksi. Ketahuannya di situ gitu. Soalnya apa, lagian kan taksinya kan intinya rental. Tapi kalau taksi resmi kayak Uber, taksi biasa yang ada logo taksinya, itu kan taksi resmi, mau bawa penumpang apapun juga nggak jadi masalah, bukan taksinya resmi. Itu salahnya. Jadi bukan pembunuhan, bukan pencurian, bukan kriminal. Jadi Abu itu bukan di penjara, bukan. Nah, biar teman-teman tahu permasalahannya Denny Abu. Jadi sekarang mah kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan Denny Abu cepat pulang ke Indonesia. Soalnya kalau udah ditarhil jadi udah tenang. Kalau kemarin saya juga belum tenang, waktu masih dia komunikasi sama saya itu masih di kantor polisi. Kalau udah ketarhil udah tenang, Kak. Karena itu udah proses terakhir. Jadi nggak ada masalah kalau udah masuk tarhil. Kalau Abu masih punya masalah, misalkan sama majikannya dilaporin atau gimana, pasti ditahan dulu di kantor polisi, bukan dimasukin penjara preman, bukan. Maksudnya ditahan di polisi, dipanggil majikannya gimana-gimana, kayak tadi cerita Kang Rijal itu, ya begitu. Nah kalau sekarang karena dia udah ngirim video, udah masuk ke tarhil, tinggal nunggu proses penerbangan. Kapan waktunya tinggal terbang. Nah, jadi sekarang saya juga udah enak, nggak kayak kemarin lah. Kalau kemarin masih punya pikiran gimana gitu ya Abu itu ya, gimana prosesnya, takut ada laporan. Kadang kan orang sini kita nggak melakukan, melaporin aja saking jengkelnya. Gitu misalkan. Kalau Abu kan bukan kabur kan, emang disuruh waktu itu dikasih 2 pilihan. Cuman Abu nggak sampai dapat majikan yang baru, itu aja. Makanya majikannya ngensel KTP-nya nggak diperpanjang, karena kan waktu itu disuruh memilih mau pulang apa mau nagel kepala atau tanajuk. Nah oke teman-teman, sampai di sini aja cerita Mas Denny Abu ya. Jadi sekarang mau kita juga, saya yang di Arab Saudi nih, yang di sini khususnya teman-teman, karena kenal sama Denny Abu itu bukan baru-baru. Saya mulai dari punya video nge-YouTube dari awal saya sampai sekarang itu mengenal banget Denny Abu. Dulu kita kan ada grup, apa grupnya? Bukan Olokejo dulu mah. Apa? Lupa saya. Iya dulu kan si Asep Tayo, Abuy, saya, Kang Jaya, 4 orang. Jadi bukan baru-baru lah kenal sama Denny. Makanya pas begitu saya dengar Abuy ketangkep, waktu SMS ke saya sampai kaget saya itu. Soalnya dia itu kan selama ini walaupun igomanya udah mati, ke Abha kemana-mana dia selalu selamat. Mungkin kemarin lagi apes aja ya. Lagi udah apes ya. Lah. Udah waktunya. Jadi ya mungkin ada rezekinya dia nanti, bukan di sini. Iya, Nah, ada lagi yang nanya katanya bisa balik lagi apa enggak? Ceritain Kang. Kalau masalah balik lagi. Nggak bisa, kalau bisa kerja harus nunggu 5 tahun peraturannya kan. Iya. Karena di sini kan Abuy kaburan. Jadi kaburannya itu
pulangnya kan lewat tarhil, Lewat itu tarhil. deportasi lah. Istilahnya orang Deportasi. yang dideportasi kalau bisa kerja nggak bisa. Iya. Itu Nggak tahu kalau umroh, Bang. 5 tahun. Kalau umroh sama jarah bisa, Kak. Umroh sama Karena jarah. lain visa. Oh gitu. Iya. Nah, jadi biar teman-teman tahu kalau umroh atau hajian, Iya, misalkan bisa. Aboy mendadak Indonesia banyak uang, Iya. berangkat hajian, nggak Bisa. apa-apa. Nanti di sini kabur lagi, kerja lagi. Cuman kan prosesnya lama dan mahal. Iya, Nah, betul. Kalau jadi- ini kan kadang kalau ada yang butuh kita bisa calling visa. Nah iya, Gitu. jadi kami di sini teman-teman Jenny Aboy, mau sahabat TKI, mau Kang Ahmad, semua juga terpukul, merasa kehilangan karena berteman sama Jenny Aboy itu bukan sehari 2 hari, Iya. udah tahunan. Makanya saya juga pas begitu dapat SMS kaget kok kenanya malah di bawah di dalam kota. Dia giliran keluar kota kan yang banyak taptisnya, banyak checkpoint, Iya. malah selamat. Dia itu giliran di dalam kota malah nasib itu, makanya nggak tentu, makanya jangan jadi orang kaburan. Nggak punya cita-cita Ya, panjang. resiko lah, resiko. Iya, nggak punya cita-cita panjang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin karena durasinya juga udah panjang, saya lupa nggak bawa air. Jadi sekarang mau nyari air dulu ke kantin. Jadi sekali lagi minta doanya aja bagi teman-teman untuk Jenny Aboy. Mudah-mudahan dia cepat pulang ke Indonesia karena di tarhil itu nggak bisa pasti kan. Tergantung nasib. Ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang berbulan-bulan, tergantung nasib walaupun prosesnya udah selesai. Itu. Nah, alhamdulillah Jenny Aboy juga kalau prosesnya udah selesai, permasalahannya nggak ada halangan, nggak ada satu apapun yang kurang syarat-syaratnya itu. Makanya sekarang udah masuk tarhil, tinggal nunggu penerbangan. Ya mudah-mudahan aja nggak lama lah, nggak berlarut-larut. Kita doakan ya. Saya juga di sini selalu mendoakan untuk Jenny Aboy biar cepat-cepat terbang lah. Soalnya kalau udah ditarhil nggak mungkin dikeluarin lagi. Kalau udah ditarhil, soalnya yang udah juga seperti itu, nggak mungkin kalau ditarhil dikeluarin lagi, terkecuali masih di kantor polisi, ya kan. Kalau di kantor polisi kan masih proses. Kalau ini udah masuk tarhil, jadi udah selesai, nggak ada masalah, nggak ada satupun kekurangan syarat-syaratnya. Makanya dia udah dimasukin tarhil, tinggal nunggu penerbangan. Nah oke teman-teman, karena saya ngerocos terus udah haus, jadi video ini mudah-mudahan bagi teman-teman tahu antara tarhil dan preman. Jadi kalau tarhil, kalau bahasa kita imigrasi untuk deportasi orang-orang luar yang tinggal di negara itu. Nggak tahu kalau di Amerika apa namanya? Sama imigrasi. Enggak, bahasa Amerikanya, bahasa Inggrisnya apa? Immigration. Oh gitu ya. Siapa lagi? Sama. Matiin Semua dulu. juga tiap negara ada kantor. Iya, imigrasi. semua juga tiap negara kan ada. Kalau orang sini Ya bilangnya prosesnya kalau udah masuk imigrasi seperti di penjara, Nah, nunggu kalau sampai pulang. Iya, kalau di sini kan tarhil, orang Arab bilang itu. Nah, makanya kalau penjara di sini itu namanya breman. Kalau bahasa kita kan penjara. Jadi Abu itu di imigrasi, bukan di breman, bukan di penjara. Ya teman-teman, jadi saya pamit undur diri. Bang Rizal juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.